Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6466 orang baik akan dihargai. Chu Feng kemudian menatap pemuda itu dan berkata, "Anak muda, bisakah kau menjual resep teh bungamu kepadaku? Kamu sungguh sangat menyukainya. Kalau begitu kamu tidak perlu membelinya, aku akan memberikannya padamu." Sebenarnya, caranya sangat sederhana, tapi agak memakan waktu, dan membutuhkan daun dan bunga teh yang sudah diwariskan turun-temurun dari keluarga kami. Aku memang membawa daun teh, tapi kamu harus menanam bunga sendiri, dan aku tidak membawa benih. Baiklah, kalau kamu tidak terburu-buru, tunggu saja sampai aku memberikan seember teh wangi ini. Atau kamu bisa pulang bersamaku 3 jam lagi untuk mengambilnya. Pemuda itu sangat antusias. Oke, Chu Feng mengangguk. Ngomong-ngomong, belum ada petunjuk untuk saat ini, dan mungkin pemuda ini adalah petunjuknya. Aku harus memanggilmu apa? Tanya pemuda itu. Namaku Chu Feng, kata Chu Feng. Chu Feng, nama ini terdengar familiar. Kalau begitu aku akan memanggilmu saudara Chu, kata pemuda itu. Bagaimana denganmu? Siapa namamu? Tanya Chu Feng. Nama belakang saya Huang Chanlan. Ibuku ingin aku bersinar seperti matahari. Saya memiliki adik laki-laki bernama Huang Yun Xiao. Ibu saya berharap adik saya akan berlatih bela diri dan bisa terbang tinggi. Saat pemuda itu berbicara, ia memberi isyarat dengan tangannya, memperlihatkan energi yang tak terbatas. Ngomong-ngomong, saudara Chu, apakah kamu juga pandai bela diri, atau kamu seorang master roh dunia murni? Oh, aku ingat sekarang, namamu sama dengan Chu Feng, cucu penguasa Istana Suci 7 Alam, dan jenius nomor 1 di dunia seni bela diri saat ini. Pada titik ini, pemuda itu menutup mulutnya, mencondongkan tubuh ke dekat telinga Chu Feng, dan berbisik, "Tahukah kau bagaimana sisa-sisa sekte alam Zu menghilang?" "Mengapa hilang?" tanya Chu Feng. "Kudengar itu diambil oleh Chu Feng," kata pemuda itu. "Siapa yang memberitahumu hal itu? Kau tidak akan mendengarkan omong kosong yang dikatakan orang-orang di sini, kan?" tanya Chu Feng. Karena begitu banyak orang berkumpul di sini, tidak dapat dihindari bahwa akan ada penipuan dan kecurangan. Banyak orang yang mengarang berbagai cerita aneh tentang hilangnya reruntuhan sekte alam Zu. Ya, saya mendengarnya dari seorang lelaki tua beberapa waktu lalu. Katanya dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, kata pemuda itu. Kau percaya ini? Chu Feng tidak berdaya. Meskipun saya skeptis, setelah analisis yang cermat, saya pikir itu sangat mungkin. Lagi pula, Chu Feng punya kekuatan magis yang luar biasa. Dia bahkan tidak takut pada Istana Suci 7 Alam. Bahkan asal mula denyut nadi mengakuinya sebagai tuan mereka, apalagi yang tidak bisa dia lakukan? Lagi pula, sekte alam Zu adalah warisan dari Master Roh Alam. Dia pasti sangat menginginkannya, kan? Kudengar reruntuhan sekte alam Zu di Totem Tianhe direbut Chu Feng, dan dia juga merebutnya dari Istana Suci 7 Alam. Dia sungguh hebat. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Jie Ranking kuat, tapi menurutku Tuan Chu Feng bahkan lebih kuat. Tuan Jie Ranking dilindungi oleh Istana Suci 7 Alam saat itu, tetapi Chu Feng menentang Istana Suci 7 Alam dan ras-ras kuno.
Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan dan hanya mengandalkan dirinya sendiri. Dia sangat keren. Saat Chu Feng disebutkan, mata pemuda itu berbinar. Siapa yang tidak suka dipuji, terutama oleh pemuda yang begitu bersemangat? Chu Feng juga senang dipuji dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Kamu tampaknya sangat menyukai Chu Feng ini?" "Saya menyukainya. Tentu saja saya menyukainya. Dunia ini penuh tipu daya dan intrik. Bahkan saudara pun bisa menjadi musuh karena keuntungan pribadi, dan banyak sekali orang yang telah ditipu kekayaannya oleh orang-orang yang mengaku teman. Orang-orang seperti Chu Feng yang berani melewati api dan air demi teman-temannya dan tidak takut hidup dan mati, hanyalah secercah cahaya di dunia ini. Menurutku, selain istana suci 7 alam dan ras-ras kuno yang telah dikalahkan Chu Feng, seharusnya tidak ada yang tidak menyukai Chu Feng, kan? Tapi orang seperti itu terlalu jauh bagi kita. Jadi favoritku bukanlah Chu Feng, melainkan Tuan Shimo." "Siapa Tuan Shimo?" tanya Chu Feng. Setelah penuturan pemuda itu, Chu Feng mengetahui bahwa Tuan Shimo ini adalah seorang seniman bela diri dari Istana Suci Tubuh Ilahi. Meskipun ia bukan lagi junior, usianya masih kurang dari 1000 tahun, mengingat orang-orang di dunia seni bela diri seringkali hidup hingga puluhan ribu tahun, ia dianggap sangat muda. Adapun Shimo, dia telah mencapai tingkat dewa sejati tingkat 3 dan benar-benar dapat dianggap seorang jenius. Lagi pula, dilihat dari kecepatan kultivasi ini, jika dia diberi waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ribuan tahun, dia akan memiliki kesempatan untuk berkultivasi hingga puncak dewa sejati. Jika seseorang benar-benar mencapai tingkat kultivasi ini, maka ia pasti akan menjadi tokoh utama di Istana Surgawi Tubuh Ilahi. Tuan Shimo, yang mengenal mereka secara kebetulan, masih sering mengunjungi mereka hingga sekarang. Beliau orang yang sangat baik. Dalam pandangan pemuda itu, pertemuan dengan Tuan Shimo merupakan berkah dari Tuhan, dan Tuan Shimo dengan sendirinya menjadi idolanya. Pemuda itu banyak bicara dan tampaknya punya banyak hal yang ingin dikatakan. 3 jam berlalu tanpa disadari. Namun, selama 3 jam ini, selain Chu Feng, tidak ada orang lain yang datang untuk mencicipi teh bunganya. Meskipun gratis, tidak ada yang datang. Chu Feng tahu alasannya. Ada orang yang merasa dirinya lebih unggul dan menganggap barang murah itu tidak bagus. Tapi bagaimana aku bisa tahu apakah teh bunga ini bagus atau tidak jika aku belum meminumnya? Kalau begitu, mari kita identifikasi dari pemiliknya. Mereka memandang rendah pemuda itu, jadi wajar saja mereka memandang rendah barang-barangnya, terutama makanan yang dimakannya. Mereka bahkan merasa bahwa memakan makanan pemuda itu akan mengotori mulut mereka. "Kakak Chu, ayo berangkat." Namun, pemuda itu sama sekali tidak patah semangat. Sebaliknya, ia langsung meminta Chu Feng untuk naik kereta. Ia tampaknya telah menduga situasi ini dan sepenuhnya menerimanya. "Ngomong-ngomong, kenapa kamu mengirim teh wangi buatanmu ke sini?" tanya Chu Feng. "Ceritanya panjang." "Saudara Chu Feng, apakah Anda benar-benar ingin mendengarnya?" tanya pemuda itu. "Aku ingin mendengarkan," kata Chu Feng. Kemudian, melalui penuturan pemuda itu, Chu Feng mengetahui rincian kejadiannya. Jangan lihat pemuda itu, dia sekarang terlihat tertunduk dan keluar. Namun Huang berasal dari keluarga kaya, namun kenyataannya, keluarga mereka semua adalah seniman bela diri biasa.
Alasan mengapa mereka mampu memiliki sejumlah kekayaan adalah karena leluhur mereka pernah membantu seorang seniman bela diri yang sedang jatuh miskin. Kemudian, seniman bela diri itu memperoleh keberhasilan tertentu dan kembali untuk membalas rasa terima kasihnya. Sejak saat itu, keluarga mereka memiliki sejumlah kekayaan dan leluhur mereka memiliki kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, moto keluarga mereka adalah menjadi orang baik dan berbuat baik, karena menjadi orang baik akan mendapat pahala. Jadi, apakah kalian mendapat kabar baik? Alasan mengapa Chu Feng menanyakan hal ini adalah karena pemuda itu tampak begitu terpuruk. Sayangnya, orang luar tidak menyebutkannya, keluarga itu penuh dengan intrik dan tipu daya. Ketika sampai pada generasi kakek saya, beliau langsung dikeluarkan dari keluarga karena pertikaian internal keluarga. Tapi itu adalah berkah tersembunyi, karena ada kekuatan di belakang kami yang menjarah keluarga kami dan tidak menyisakan seorang pun yang hidup. Kakek saya lolos dari bencana ini karena ia diusir dari keluarga. Meskipun diusir dari keluarga, kakek saya masih punya tabungan. Dibandingkan orang biasa, ia hidup berkecukupan. Namun, tidak lama setelah ayah saya lahir, kakek saya bertemu dengan seorang guru bela diri yang terluka parah. Setelah mengetahui bahwa guru bela diri itu telah dikhianati oleh kekasihnya dan kakak senior kepercayaannya, dia diserang dan terluka parah. Kakekku menghabiskan seluruh kekayaannya untuk membeli obat guna menyembuhkan luka-lukanya. Sebelum pergi, guru bela diri itu memberikan sebuah benda penyelamat kepada kakekku dan berkata bahwa jika ia berhasil membalas dendam, ia pasti akan kembali untuk berterima kasih kepada kakekku. Meskipun guru bela diri itu tidak pernah kembali, saya rasa balas dendamnya gagal, tetapi kakek saya selalu berpikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan itu memberitahu kita bahwa kita harus menjadi orang baik dan melakukan hal-hal baik, karena hal-hal baik akan dihargai. Meskipun kami tidak pernah hidup sejahtera sejak zaman ayah saya, kami selalu menaati kakek dan melakukan sebanyak mungkin perbuatan baik. Tidak ada yang bisa saya lakukan, ada begitu banyak orang di sini, dan kami tinggal berdekatan. Jadi saya ingin semua orang mencicipi teh bunga leluhur keluarga saya secara gratis, kata pemuda itu. Bab 6467 Tuan Shimo. Seharusnya ini bukan pertama kalinya kamu ke sini, kan? Apa selalu begini? Tidak ada yang minum? Tanya Chu Feng. Seringkali, seperti hari ini, jadi itu normal. Lagi pula, kebanyakan orang yang datang ke sini adalah seniman bela diri dari luar. Mereka semua punya status dan kekuatan, mereka sudah melihat dunia dan makan makanan enak, wajar saja kalau mereka tidak suka teh bunga kami, kata pemuda itu. Kalau begitu, kenapa kau datang mengantarku? Tanya Chu Feng. Karena sudah beberapa kali saya bertemu orang seperti saudara Chu yang sangat menyukai teh bunga keluarga saya rasa hal ini bermakna, kata pemuda itu. Jadi, kamu tidak dipaksa oleh kakek, tapi kamu hanya menyukainya? Tanya Chu Feng. Ya, kurasa aku tidak punya bakat bela diri, jadi aku ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi ahli bela diri. Tetapi dengan melakukan hal-hal ini, aku juga merasa bahwa aku sangat berharga, kata pemuda itu. Chu Feng tersenyum, berpikir bahwa karakter anak itu langka. Apalagi dia juga tahu bahwa di dunia ini banyak sekali intrik dan sisi buruknya, maka makin jarang dia bisa melakukan hal tersebut. Jika Anda memiliki kemampuan itu, apa yang akan Anda lakukan? Kalau begitu aku tidak akan memberimu teh bunga seperti ini.
Aku ingin meneliti teh bunga yang benar-benar bermanfaat bagi seniman bela diri, lalu membagikannya kepada semua orang, kata pemuda itu. Kalau begitu mereka akan segera direnggut, kata Chu Feng. Bagus sekali, pemuda itu sebenarnya sangat gembira, tetapi ia tersenyum dan berkata, tapi hari itu tidak akan pernah tiba. Aku cukup mengenal diriku sendiri. Aku tidak punya kemampuan itu. Haha. Melihat pemuda itu seperti ini, Chu Feng bertanya, apakah kamu benar-benar percaya bahwa orang baik akan diberi pahala? Ya, seluruh keluarga kami mempercayainya. Lagi pula, kami memang diberkati. Bertemu dengan Tuan Shimo adalah berkah bagi keluarga kami, kata pemuda itu. Di mana rumahmu? Tunjukkan arahnya, kata Chu Feng. Di sana, pemuda itu juga menunjuk Chu Feng ke suatu arah. Chu Feng menatap ke arah yang ditunjukkan pemuda itu. Di hadapannya, semua rintangan menghilang dan ia akhirnya mengunci sebuah kota. Kota ini tidak terlalu besar, tetapi padat penduduk dan setiap rumah tangga sangat sibuk. Chu Feng segera menemukan halaman di pinggiran kota yang sangat mirip dengan rumah pemuda itu. Halamannya sederhana, rumahnya pun sederhana. Di dalam rumah itu, terbaring seorang lelaki setengah baya dan seorang lelaki tua. Orang tua itu terlalu tua, tetapi sebenarnya usianya tidak setua itu, hanya lebih dari 1000 tahun. Tetapi selama 1000 tahun terakhir, karena kultivasi lelaki tua itu terlalu buruk, ia telah jatuh ke titik di mana ia kurus kering, terbaring di tempat tidur, dengan semua fungsi tubuhnya merosot dan ia dapat meninggal kapan saja. Adapun lelaki setengah baya itu, dia sakit, tetapi wajahnya masih mirip dengan remaja itu. Selain kedua pria ini, ada seorang wanita lain di rumah yang merawat mereka. Dia pasti ibu pemuda itu. Di halaman, seorang pemuda sedang berlatih. Ia tampak berusia 20-an, saat ini ia sedang berlatih bela diri, tetapi bakatnya sangat buruk. Menurut Chu Feng, ia bisa menguasai semua seni bela diri ini dalam sekejap. Pria itu berlatih salah satu gerakan itu berulang-ulang, tetapi dia tidak dapat memahami esensinya. Tampaknya masalahnya bukan pada diri mereka sendiri, melainkan pada kekuatan eksternal. Chu Feng tiba-tiba berkata bahwa kata-kata ini hanya bisa didengar oleh mereka yang berada di ruang dunia roh dan ditujukan untuk Egi. Bagaimana kamu mengatakannya? Egi tahu bahwa Chu Feng pasti telah menemukan sesuatu. Setiap orang di seluruh kota memancarkan aura sekte penjara, lagi pula ada beberapa anak berbakat di kota itu. Mungkinkah mereka disimpan sebagai makanan oleh orang-orang sekte penjara? Tanya Egi. Memperlakukan seniman bela diri sebagai sumber daya kultivasi adalah praktik umum di kalangan sekte jahat. Meskipun sekte penjara mengaku ortodoks, sebenarnya ia dikenal sebagai sekte paling jahat dan bengkok di dunia seni bela diri. Mengabaikan pertentangan orang lain dan langsung memenjarakan bayi adalah bentuk kurangnya hati nurani. Jadi, sangat normal bagi mereka melakukan hal semacam ini, itu mungkin, kata Chu Feng. Apakah kamu ingin membantu mereka? Tanya Egi. Jika aku belum bertemu dengannya, lupakan saja, karena kita menemuinya, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja, kata Chu Feng. Ya, Egi mengangguk. Tidak ada seorang pun yang mengenal Chu Feng lebih baik darinya. Meskipun Chu Feng berlatih, tujuannya selalu untuk melindungi keluarga dan teman-temannya.
Namun Egi tahu bahwa Chu Feng juga seorang pria berhati adil. Chu Feng selalu benci penindasan terhadap yang lemah. Lebih parahnya lagi, apa yang dilakukan sekte penjara sekarang adalah menganggap remeh kehidupan manusia. Meskipun kereta bergerak sangat lambat, Chu Feng melakukan beberapa penyesuaian dan kereta menjadi jauh lebih cepat. Tak lama kemudian, kota itu muncul di hadapan mereka. Mengapa jalan ini terasa begitu pendek hari ini? Pemuda itu mendesah. Karena Chu Feng sangat terampil, dia bahkan tidak menyadari ada yang salah. Pemuda itu baru menyadari bahwa saya bisa pulang lebih cepat. Adapun rumah pemuda itu persis seperti yang telah ditentukan Chu Feng sebelumnya. Kakek, ayah, ibu, kakak, aku membawa pulang tamu. Pemuda itu berteriak kegirangan bahkan sebelum dia memasuki pintu. Tamu datang, selamat datang, selamat datang. Kakak laki-laki tertua pemuda itu keluar terlebih dahulu, kemudian ibu pemuda itu keluar untuk mendukung ayahnya. Bahkan sang kakek yang sedang berbaring di tempat tidur pun tersenyum lebar, memperlihatkan beberapa gigi yang tersisa di mulutnya. Keluarga ini sangat ramah mengetahui bahwa Chu Feng menyukai teh wangi keluarga mereka. Bahkan kakeknya bersikeras untuk mengobrol langsung dengan Chu Feng. Jadi Chu Feng masuk ke dalam rumah, duduk bersila bersama keluarga, dan mulai mengobrol. Tentu saja, kakeknya juga menceritakan kisah bagaimana dia menghabiskan semua uangnya untuk membantu seorang guru bela diri menyembuhkan luka-lukanya dan membalas dendam. Ketika disebutkan bahwa sang guru bela diri mungkin telah gagal dalam balas dendamnya dan meninggal, dia tidak merasa menyesal, tetapi malah menangis. Selama periode ini, Chu Feng tidak hanya memperoleh formula teh wangi, tetapi juga biji teh wangi dan daun teh yang mereka budidayakan. Namun Chu Feng datang ke sini bukan hanya untuk resep teh wangi, dia juga punya tujuan lain. Apakah kamu tahu sekte penjara? Chu Feng mengganti topik pembicaraan, menyebabkan suasana di ruangan sedikit berubah. Sekte penjara? Tentu saja aku tahu, mereka adalah kekuatan paling jahat di dunia seni bela diri, kata pemuda itu. Itu juga kekuatan yang paling terkutuk, tambah pemuda tertua. Setelah itu, Chu Feng terus bertanya, ingin mengetahui apakah ada orang dari sekte penjara yang pernah ke sini. Namun mereka bilang tidak, tetapi semua orang di kota ini punya masalah, artinya mereka semua mengalami hal yang sama. Chu Feng telah mengamati bahwa tidak ada masalah dengan air minum dan makanan bersama di sini. Kalau begitu, masalahnya kemungkinan besar ada pada orang-orang. Chu Feng kemudian mengetahui bahwa Tuan Shimo yang disebutkan pemuda itu akan datang ke sini 3 kali setahun untuk memberi mereka beberapa pil. Dan setiap rumah tangga dan setiap orang punya bagian. Setelah mengetahui hal ini, Chu Feng punya ide dalam benaknya, sepertinya Shimo yang bertanggung jawab. Dia bukan dari istana surgawi tubuh ilahi, tapi apakah dia menyamar sebagai sekte penjara? Kata Egi. Mungkin juga dia mata-mata yang dikirim oleh sekte penjara untuk menyusup ke istana surgawi tubuh ilahi, kata Chu Feng. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya di dunia novel.